Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aulia dengan NPM 73424045. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah kewirausahaan. Adapun materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang risiko usaha. Adapun 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama adalah pengertian risiko usaha, dampak dari risiko usaha, dan cara mencegah risiko usaha. Langsung aja ya, kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian dari risiko usaha. Risiko usaha adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian yang dihadapi dalam menjalankan bisnis, baik usaha kecil maupun besar. Risiko ini bisa bersumber dari faktor internal perusahaan seperti kesalahan manajemen atau faktor eksternal seperti perubahan ekonomi atau bencana alam. Penting bagi pengusaha untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko ini agar dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap bisnis. Selanjutnya, dampak dari risiko usaha. Dampak dari risiko usaha ini dapat dibedakan menjadi 3 dampak. Yang pertama adalah dampak finansial. Risiko seperti penurunan permintaan produk, persaingan yang ketat, atau perubahan tren pasar dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan. Kemudian, dampak kedua dari dampak finansial adalah peningkatan biaya, seperti risiko operasional, seperti kerusakan mesin, pemadaman listrik, atau kesalahan manusia, dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi. Kemudian yang ketiganya adalah kerugian investasi. Risiko investasi seperti fluktuasi pasar modal atau gagalnya proyek investasi dapat mengakibatkan kerugian finansial. Kemudian adalah dapat terjadinya juga bangkrut dari dampak finansial ini. Jika risiko-risiko tersebut seperti penurunan pendapatan, peningkatan biaya, kerugian investasi dapat juga apabila tidak dibatasi dengan baik, perusahaan dapat mengalami kerugian besar, bahkan sampai pada kebangkrutan. Kemudian, dampak yang kedua adalah dampak reputasi. Dampak reputasi ini seperti kehilangan kepercayaan konsumen, risiko seperti kualitas produk yang buruk, layanan pelanggan yang buruk, atau masalah keamanan dapat menyebabkan konsumen kehilangan kepercayaan pada merek dan juga kerusakan reputasi pada perusahaan seperti skandal atau kontroversi yang berkaitan dengan praktik bisnis perusahaan dapat merusak reputasi dan citra perusahaan. Kemudian, dampak yang ketiga adalah dampak operasional. Gangguan operasional seperti kerusakan mesin, pemadaman listrik, atau masalah teknologi dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Kemudian, penurunan kualitas produk juga, seperti masalah kualitas dan bahan baku, kesalahan proses produksi, atau tidak adanya kontrol kualitas yang ketat dapat menyebabkan penurunan kualitas produk. Kemudian juga, dampak dari operasional ini adalah hambatan pertumbuhan bisnis, seperti persaingan yang ketat, perubahan regulasi, atau perubahan teknologi dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Kemudian, cara mengatasi risiko usaha itu bagaimana sih? Nah, cara mengatasi risiko usaha ini dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama adalah identifikasi risiko, ranking rasio berdasarkan kerugian risiko, membuat perencanaan risiko utama, dan monitoring dan review. Adapun yang dimaksudkan dengan identifikasi risiko adalah dari berbagai jenis risiko usaha yang ada, kita dapat identifikasi kira-kira jenis risiko mana yang muncul dalam usaha yang dijalani. Inti dari proses ini adalah membuat sebuah daftar dari setiap risiko yang ada yang terjadi pada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ranking rasio berdasarkan kerugian. Dan cara yang kedua ini adalah mengukur besar kecilnya kerugian risiko usaha. Dapat dilakukan dengan cara membuat daftar
besar kecilnya kerugian dari risiko usaha yang terjadi, solusi ini perlu untuk dilakukan supaya dapat mengidentifikasi kerugian risiko usaha sehingga dapat menentukan permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, cara yang ketiga adalah membuat perencanaan risiko usaha. Setelah mengukur kerugian besar atau kecilnya dari risiko usaha, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Perencanaan yang matang dalam mengatasi risiko usaha perlu dilakukan supaya permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Kemudian, cara yang keempat adalah monitoring atau review atau belajar dari kesalahan. Setelah melakukan ketiga hal tersebut, langkah terakhir yang dapat kita lakukan dalam mengatasi risiko usaha adalah jangan mengulangi permasalahan yang sama. Setiap masalah yang sudah terjadi harus dipelajari dengan baik-baik supaya di kemudian hari dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru. Jadi, itu yang dapat saya sampaikan tentang risiko usaha mulai dari pengertian, dampak, dan cara mengatasinya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.